Sudah bisa? Sudah bisa lihat semuanya? Sudah? Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Oh, oke. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih belum kedengeran, Bunda. Oh, suaranya sebentar. Kurang keras. Tadi linknya ternyata yang wabarakatuh. sebentar, tanya dulu. Ada masalah volume? Ya, alhamdulillah ya sudah datang dan sudah membersamai kita Bunda Neno Warisman. Ya, biasanya pakai mic, tapi ini lagi nggak pakai mic ya. Oh gitu. Tapi ini nggak pakai mic, jadi kemarin bagaimana kalau segini kedengeran nggak ya? Ya, Bunda. Apa kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran? Alhamdulillah, kedengaran Bunda yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Sudah datang di tengah-tengah kita. Ya, oke. Maafin ya, agak lambat nih karena semalam sampai tadi pagi masih. Mungkin suaranya mati lagi, Bunda. Oke. Kenapa ya? Iya, sudah. Kedengaran. Dengar, Bunda. Karena wifi suka bangun tidur. Bentar, sabar ya, wifi. Biar mama ngomong kedengaran mati ya. Gimana? Udah baik wifi-nya? Saya ganti wifi. Alhamdulillah, sudah Bunda. Sudah ya? Iya, sudah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau saya segini bisa kedengaran ya? Cukup kedengaran? Iya, cukup Bunda. Oh, alhamdulillah berarti wifi-nya. Aduh. Wifi baru. Aduh. Oh, gitu Bunda ya. Alhamdulillah. Aku bahkan ya, nanti mohon bimbingan ya Bunda ya, mohon bimbingan bagaimana nanti kita membimbing anak-anak kita saat masa-masa pandemi seperti ini Bunda. Ya. Ini banyak sekali ya orang tua yang kelenger. Iya betul. Ya, mungkin langsung saja ya yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah bergabung. Selamat datang. Mari kita simak dan kita resapi nasihat dari Bunda Neno. Semoga nanti ilmu-ilmu yang Bunda Neno berikan kepada kita bermanfaat bagi kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kepada yang terhormat, Bunda Neno Warisman, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah pembawa acara yang segar sekali nih ya, di situasi pandemik masih bisa punya kegembiraan, masih punya semangat yang positif, ini luar biasa ya. Ibunda dan ayahanda yang menyimak acara pada pagi hari ini, saya haturkan ya salam takzim kepada semuanya, salam sayang ya. Kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa kehidupan ini terlalu berharga untuk dibawa menjadi bersungut-sungut atau dibawa menjadi panik ya, terlalu berharga hidup ini. Nah, mari kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar yang sedikit dari waktu kita bertemu dibanding rentang waktu hidup kita yang telah lumayan panjang, ya kan? Kalau saya umurnya ini sudah 56, udah panjang banget gitu. Hari ini dijadikan Allah sebagai hari yang mudah-mudahan bisa melentingkan ya. Kita mohon ya Allah agar ilmu yang sedikit yang kita bisa sharing, kita bagi ini bisa menjadi pencerah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan diri dan keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya, menjadi kumpulan keluarga-keluarga yang lebih baik, karena dengan persyarikatan itulah nanti akan terbentuk bangsa yang baik. Kalau bangsa itu baik, maka dia akan punya pemimpin yang baik, nggak dibalik gitu. Jadi kalau kita nggak punya pemimpin yang baik, bukan karena apa-apa, tapi karena kita adalah kumpulan dari
individu, keluarga, masyarakat yang nggak baik. Sehingga jatahnya dari yang nggak baik itu punya pemimpin yang nggak baik juga. Karena itu kalau kita mau kita memberikan kontribusi yang nyata, itu adalah kita baikkan diri kita baikkan anak kita baikkan keluarga-keluarga kita. Nah, itu nanti akan terbentuk ya kolon-kolon kebaikan yang katanya kalau kebaikan itu bergabung itu akan kuat sekali gitu. Tapi kalau yang baik-baik ini cuek, ya udah deh emang begini aja gitu. Ya nanti akhirnya nggak akan jadi kemaslahatan yang besar, kira-kira gitu. Ada yang nggak setuju dengan rumusan ini? Setuju ya semuanya? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kita berdoa supaya jadi ilmu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat pastinya. Nah, bunda-bunda dan ayah, kita kan sekarang punya tantangan yang besar ya. Tantangan yang besar itu ada pada perubahan. Ada perubahan macam-macam, perubahan ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, ya. Tapi yang signifikan betul memang gelombang dari teknologi informasi. Sehingga kita mendidik anak-anak kita pada era di mana anak kita bukan seperti kita lagi. Di mana kita seperti kereta yang terbata-bata. Anak kita seperti kereta cepat yang jalannya sangat cepat. Ya, sehingga apa? Sehingga harus ada pakem, gitu, atau nilai-nilai yang abadi, value. Kalau kita nggak punya nilai-nilai yang abadi, maka kita akan menjadi orang tua yang terbodoh-bodoh, kaget, bingung, panik, ya. Dari mana kita memulai? Seluruh orang bijak mengatakan perubahan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana diri kita menyikapi semua perubahan, ketenangannya, ya. Kalau kita sebagai orang tua yang udah makan umur istilahnya, kita tahu banget bahwa nilai abadi itu ya nggak ada dimiliki oleh kecuali ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntunkan kepada kita menjadi Al-Quranul Karim. Kan gitu. Setuju ya? Karena kita juga penganut Islam yang tidak mau keluar dari agama kita, maka kita hanya memegang nilai-nilai itu. Tapi ingat, nilai-nilai itu nggak bisa kita terapkan secara tidak mau mengakses ilmu-ilmu lain gitu. Karena ada gitu ilmu-ilmu lain yang juga bermanfaat. Semua ilmu kalau kita tahu caranya itu seperti bahkan ilmu yang buruk sekalipun gitu, kalau kita tahu cara menempatkannya dia juga akan bermanfaat kan gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu. Nah, para ibu ya yang memegang premis al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Gimana tuh sekolah pertama? Kan dia yang mengandung, dia yang hamil. Kalau ayah sekolah pertama bukan sekolah kedua. Tapi ibu emang sekolah pertama soalnya anaknya bergabung dengan dia. Kalau kita bicara tentang karakter yang positif pada saat pandemi ini, tentu pikiran kita gimana supaya anak-anak kita, walaupun kita itu di rumah ya, karena ini ada pandangan yaitu anak harus sekolah keluar dari rumah, itu namanya sekolah formal ya kan. Padahal di Departemen Kebudayaan ya di Diknas itu ada informal, ada non formal. Jadi kita mendidik anak kita itu sebetulnya enggak hanya melulu punya satu saluran gitu. Saya kembalikan dulu ke saluran
yang hulunya ya dari hulunya, utamanya adalah dari ibunya. Dengan mendapatkan substansinya, dengan mendapatkan sperma ayah dulu ya waktu kita menikah, lalu sperma itu ya mendekam di dalam rahim kita dan Allah menyempurnakannya ya mudghah ya, dibentuklah tulang, dibentuklah segala sesuatunya pada usia 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh itu. Dan itu semua kejadiannya ada pada perut kita, jangan lupa. Jangan kita cuma mau melihat segala sesuatu tuh di luar aja atau pada peristiwa ketika anak kita sudah lahir, jangan. Kita harus melihat juga bagaimana awalnya dulu dan akui dulu gitu. Saya seringkali gitu melihat anak saya sekarang sudah 27, 25, 23. Saya itu kalau melihat perilakunya A atau B atau C, saya ingat lagi. Iya. Waktu di perut dididiknya kemarin dulu tuh begitu. Jadinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu pendidikan itu tidak sesempurna seperti yang kita bayangkan, juga jangan kecewa. Karena juga orang bisa berubah, gitu. Ada faktor-faktor yang mampu merubah seseorang, gitu. Tapi kan kita perlu untuk melihat pijakan pertamanya. Ini penting. Lihat dulu diri kita pada saat kehamilan. Kita didik apa sama dia dulu itu, gitu. Saya ingat gini, ketika saya baru menikah, kemudian mau hamil gitu, yang saya ingat, ya Allah, jadikan anak saya pejuangmu, gitu. Itu ada. Dan ketika hamil, saya sering sekali mengajak anak-anak saya untuk berinteraksi dan mengajak bicara dia, serta menunjukkan seolah-olah dia seperti sudah mempunyai mata di luar. Jadi saya bilang, lihat itu, saudara-saudaramu miskin semuanya di jalan-jalan, lihat itu anak-anak yang terlantar, lihat itu bapak buta, lihat itu. Nah, jadi saya mengajak dia bicara. Dengan cara itu ternyata hasilnya yang nggak beda jauh gitu. Pada saat dia SMA, SMP bahkan, dia itu sudah menyantuni orang-orang digorong-gorong, dan dia ulas asih sekali kepada orang miskin, kan gitu. Kemudian dia juga tidak segan-segan untuk memberikan waktunya, hartanya, pikirannya untuk orang lain. Kadang berlebihan gitu. Tapi ya saya melihat itu loh yang saya bilang. Ketika dia berlebihan, dia sampai mengorbankan dirinya banyak, saya bilang, oh iya, karena aku dulu mendidiknya all out, dan bahasa yang kudidikkan kepada dia adalah bahasa kepedulian, bahasa keberbagian, kan gitu. Kan itu kan karakter yang positif ya, salah satu karakter yang positif yang kita tanam ketika dia masih di dalam kandungan. Nah, kenapa saya mementingkan untuk bicara seperti ini? Sebab seorang anak itu enggak jadi di era pandemi ini kemudian meledak sesuatu dari dia, terus kemudian kita bilang, waduh kok tiba-tiba jadi gini. Nggak ada yang tiba-tiba. Gitu. Itu yang paling penting. Tidak ada yang tiba-tiba. Sebenarnya ada ya modalitas kita, yaitu bagaimana kita, kedekatan kita, cara pandang kita melihat dia. Nah, kita bahas satu-satu nanti ya. Nah, kalau kita sudah melihat masa di mana anak kita pertama kali itu, kita sudah mengenalkan karakter-karakter yang positif, yang baik, maka kita menjadi lebih mudah. Atau sebaliknya, kalau kita tidak sempat menanamkan karakter-karakter yang baik, dan kemudian dia bertumbuh ya kalau saya dia oke. Nggak apa-apa nih melintas. Terima kasih ya, saya dia mau make sure aja karena saya suka khawatir. Ya, saya suka khawatir ya. Ya oke. Nah, jadi thank you so much ya. Anak saya sudah kerja ini lagi libur dikit. Liburan dikit.
Ya, jadi udah segede gitu tuh anaknya tuh, ya. Yang nomor 1, nomor 2 lulus ITB, alhamdulillah. Ya, yang ketiga lulus IPB juga sudah cum laude, alhamdulillah, ya nggak punya masalah. Ini kayaknya saya harus minta maaf karena saya bukan ibu. Kalau saya, if I were you, kalau saya ini engkau, maka aku akan bahagia banget dengan pandemi ini. Kenapa? Karena aku punya waktu banyak sekali untuk bisa mengulangi, memperbaiki, menyusun, ya, membiasakan lagi karakter-karakter kebaikan dari anak-anakku. Gitu. Kalau sekarang nih, ibu-ibu kebanyakan itu merasa kayak ditimpa beban berat banget gitu. Ya, aduh, gimana sepanjang hari sama anak gitu kan? Kayaknya kayak horor gitu ya. Jangan. Satu sikap yang utama adalah kita adjustable, ya. Kita itu manusia punya bekal, yaitu kita tuh gampang banget berubah, menyesuaikan diri. Allah membuat kita, mata kita aja dibuat penyesuaiannya, kalau dalam bahasa orang bahasa itu gila-gilaan gitu. Hebat banget, dahsyat. Bayangin, dia punya sistem kamera yang kalau kita mendekat, dia itu melakukan penyesuaian yang sehingga kita nggak kehilangan fokus. Coba bayangin, nih ya, saya begini, saya tetap bisa ngeliat loh objek itu. Padahal di sini terjadi itu gila-gilaan istilahnya. Penyesuaian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh kamera secanggih apapun. Jadi saya ini kan orang yang bergaul sama kamera. Sampai hari ini, wallah demi Allah, tidak ada kamera yang bisa ketika dia berpindah, kemudian kamera itu, mata kamera itu bisa menyesuaikan dengan cepat pada objek, nggak ada. Sampai hari ini. Sedangkan Allah menganugerahkan kita mata, ini contohnya mata yang sangat mudah untuk kita praktekkan ya. Bayangkan, kita nggak mengalami gagal fokus, coba bayangin. Ketika kita objek berkeliaran, bahkan kita bisa menangkap banyak objek, ya, padahal berada pada dimensi jarak yang berbeda-beda. Kita mampu. Itu dahsyat banget. Nah, begitu juga seluruh diri kita. Apalagi kemampuan akal dan pikiran kita, dia sangat adjustable, sangat bisa menyesuaikan. Dan anak kita memiliki kemampuan yang jauh lebih adjust lagi dibanding kita. Karena apa? Karena dia juga diciptakan untuk hidup pada zamannya. Jangan lupa, itu rahasia yang Allah sendiri yang tahu kenapa anak kita di era hari begini, dia menggunakan ini seperti minum air aja, seperti sesuatu yang refleks. Nggak susah. Kalau kita kode aja lah, kita susah. Saya tadi bermasalah aja, saya mesti panggil putra saya. Aduh, kenapa ini gitu kan? Ada hal pada diri kita yang tidak mudah. Jadi kenapa saya bilang kita tahu bahwa adjustable itu, kita tahu bahwa kita mudah menerima, supaya kita jangan kekeh, ya, ngotot, keras kepala. Iya, aduh, susah. Orang susah kok di ngototin? Kalau susah, itu dicari jalan keluarnya. Supaya nggak susah gimana? Terus, aduh, anak saya mah nggak bisa diatur. Apalagi sekarang zaman pandemi gini. Nggak pandemi aja saya udah susah ngaturnya. Bagaimana? Kenapa ngatur? Ya, anak tuh nggak perlu diatur. Dia perlu dibiasakan, dikenalkan dengan hal-hal yang dia perlu, yang dia nyaman, dia comfort, gitu. Sehingga dia rasain, oh kalau aku bersih, itu untuk aku. Oh kalau aku rapih, itu buat aku juga. Bukan buat ibuku. Ya. Oh kalau aku makannya habis, kalau aku taruh piringnya di tempat, semuanya itu saling berkait di dalam kehidupan, itu enak banget. Itu prestatif. Gitu. Tapi kalau kita belum apa-apa, udah diblok sama satu pikiran, aduh, ampun ini udah jalan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, apalagi ini gitu. Nah, itu yang akan membuat diri kita jadi masuk ke dalam satu ruang gelap bernama frustasi ya. Lalu kita bilang cepat buka sekolah, kayak gitu. Daring ada, tapi daring tidak bisa memenuhi ya
anak titik fokusnya, iya kalau suruh daring belajar ini itu paling kalau kita tungguin ya bisa beberapa puluh menit, tapi dia lebih senang main games. Kalau dia main games dia bisa tahan berjam-jam, nggak usah disuruh. Kenapa? Karena ada prinsip di dalam otaknya, yaitu prinsip senang. Nah, mendidik anak-anak kita di dalam era pandemi sehingga mereka bisa berkarakter positif, kita harus kerja keras untuk memikirkan bagaimana menemukan format-format sehingga anak itu happy, senang, dan itu bukan pekerjaan yang bisa disambil-sambil atau dibawa dengan cara marah-marah. Gagal di sini marah, gagal sini marah. Kan udah ada listnya, ya. Belajar ini, targetnya ini. Itu ya ada tuh yang medsos itu jelek banget contohnya. Ketuhanan yang mana esa, ya kan? Ada kan tuh ibunya sampai mana gitu kan. Aduh, saya bilang serem banget, ibu ini serem banget gitu kan. Nah, jadi yuk kita lihat ini pengantarnya supaya teman-teman happy dulu ya, tahu bahwa kita punya modal kok gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk anak-anak ibu-ibu dan bapak yang punya anak PAUD sampai TK, TKA, TKB ya, modalnya cuma satu aja. Main. Main sama anak udah. Nggak usah macam-macam, nggak usah mikir kurikulum, nggak usah mikir harus ini, harus itu, nggak usah. Main aja. Karena dengan main itu anak kita happy. Mau kita beli sepeda, main sepeda, mau kita apa, pokoknya main, urusannya main. Karena dengan main, jadi gini, jangan keberatan, kita yang masih punya misalnya rumah yang harus ngegulung benda-benda yang lainnya, gulung aja, lupakan benda-benda. Yang penting anak kita itu, kalau misalnya kayak tetangga saya sini sempat nggak bisa main keluar, padahal anaknya Hadimat saya itu kan masih umur PAUD ya, dia kan butuh ruang bergerak, iya kan? Waduh, itu nggak bisa di luar, bagaimana gitu kan? Semua tetangga bilang ini anak udah nggak pakai masker, nggak jalan-jalan kemana-mana, ya akhirnya harus dibuat sesuatu yang bikin dia bisa nyaman di dalam rumah, ya kan? Jadi artinya barang itu, ini prinsipnya, barang itu tidak lebih penting daripada anak kita. Ini ibu-ibu suka gini aja nggak mau ngerti gitu loh. Ibu-ibu itu, bunda-bunda itu mementingkan ini benda ini harus ada di sini, benda ini harus ada di sini. Enggak, kalau di sekarang ini semua disingkirin supaya apa? Supaya lebih banyak tempat main buat anak kita. Oke, main yang bermakna. Jangan main asal main, apalagi main games, itu bukan main, itu merusak otak ya. Yang pertama untuk anak-anak kita yang TK, PAUD, SD, SD sampai kelas 2, kelas 3 ya. Itu banyakin aja lihat ya bagaimana cara bermain. Kan cara bermain yang membuat otak anak kita menjadi rimbun. Tunggu, saya tanya dulu. Ini ada ibu-ibu TK apa kita hanya bicara di tataran SD saja ya? Atau SMP? Ini dari ibu-ibunya, bunda-bundanya, dari bunda-bunda yang TK SD atau SMP, SMA? TK SD, SMP. Ini apa dibuka untuk umum juga? TK SD juga ada. TK SD ya? Oke. Berarti bukan SMP ya? Karena SMP itu beda banget. Nggak ada SMP-nya ya? Nggak ada SMP-nya ya? Mungkin kan ada karena dibuka untuk umum. Okay. Ya. Tapi sekolah penyelenggara ini sekolah TK SD ya? Iya, TK SD dan SMP kita juga ada pondok pesantren. Oh, ada juga SMP-nya ya? Ya. Oh ya, tapi orang tuanya mungkin yang lebih banyak atau orang tua TK atau itu orang tua SD? SD. SD. Oke, baik. Ya, sekarang kita beranjak ke apa yang dibutuhkan oleh seorang anak pada masa dia PAUD TK. Ya, dia memang membutuhkan
main dan main, bahkan sampai SD gitu. Kalau banyak orang berpendapat hanya pada saat PAUD TK saja, sebetulnya salah gitu. Makanya saya berangkat dulu nih dari TK SD, TK, PAUD TK. Oh iya, anak kita butuh main di ruangan keluarga, dia bisa bermain bermakna ya, bermain yang mencerdaskan otaknya, merimbunkan otaknya, bermain. Masa iya sih Bunda Neno bermain terus, aduh hancur deh rumah misalnya gitu. Kita lihat bahwa kita bagi gitu. Permainan itu ada yang permainan yang kita sasar. Oke, permainan yang memang sudah kita rancangkan ya. Ada juga permainan yang mereka gagas, lalu kita mengambil dari sana. Dari permainan itu kita ikut nyelip, kita ikut bonceng gitu. Tapi permainannya mereka yang gagas, kita ikut bonceng. Kalau yang pertama kita yang create. Permainan itu emang kita siapin. Nah, yang ketiga adalah permainan yang boleh jadi dia nggak berguna, tapi itu menyenangkan. Ini sikap kita beda, harus kita batasin. Yang pertama, kita betul-betul harus memperhitungkan efeknya, ada evaluasinya, ya seperti itu. Kalau yang dia main, yang dia punya gagasan, ini bagus sebagai penunjang yang pertama. Kalau yang ketiga, kita harus batasin. Karena biar gimana dia memang membutuhkan semacam kebebasan lah, katakan gitu, ya. Nggak apa-apa. Kayaknya nggak berguna, tapi sebetulnya kita masih bisa mengatur waktunya karena dia masih ada di kita, asalkan jangan berlebihan. Contohnya misalnya kalau dia mau main games, itu termasuk permainan yang nggak berguna, tetapi kita bisa membatasi dia dengan pengawasan yang sangat ketat dan dengan pemahaman, kira-kira gitu. Karena ada orang tua yang menerjemahkan main sepanjang waktu main games, akhirnya rusak otaknya anak kita. Padahal yang dimaksud bermain bermakna itu menstimulir segala kemampuan, 10 kemampuan, bisa bermain bahasa, bisa bermain taktil, bisa bermain sosial, bisa bermain kemampuan seperti misalnya literasi, kemampuan untuk tadi bersosialisasi yang paling penting. Ya, banyak kemampuan-kemampuan yang biasanya di dalam psikologi perkembangan itu diutamakan, ada 10 ya kemampuan. Itu yang bermain yang betul-betul kita harus belajar ya, sebagai ibu harus mau belajar. Nah, kalau anak kita sudah menjadi anak yang bahagia, nah ini syaratnya nih. Ibu-ibu banyak nggak anaknya yang gampang nangis? Kalau saya tanya. Gampang nangis, terus kita bilang, aduh anak saya yang ini lebih cengeng daripada anak saya yang lain. Ada nggak yang gitu? Pasti ada ya? Ada. Cengeng banget gitu. Pada dapat situasi cengeng, penyedih. Dari mana? Karena dia bahagia. Kita urutin lagi. Dari masa kehamilannya, jangan-jangan kita waktu ditinggalin bapaknya berlayar. Jadi kita tuh sedih banget. Oke? Terus ketika masa dia sedang TK, sebelum SD, kehidupan kita masih dari ngontrak ke ngontrak. Ternyata dari satu perjalanan dia 3 tahun, dia selalu dibully sama tetangga kita yang kita nggak bisa gimana kontrakan misalnya gitu ya. Ada nih kasus-kasus seperti ini. Atau dia tinggal bersama keluarga besar misalnya karena belum punya rumah, jadi ikut nebeng di keluarga besar dan dia menjadi banyak orang yang nggak mengerti tentang si kecil ini gitu, sehingga dia menjadi anak yang rentan. Nah, begitu masuk SD, akhirnya dia tumbuh menjadi seorang anak yang pendiam, atau dia tumbuh menjadi anak yang nggak punya gagasan, nggak punya inisiatif. Terus sekarang di era pandemi, kemarin kita kasih ke gurunya, udah deh pokoknya nilai kognisinya jalan, pokoknya dia sekolah, sambil kita ya udah kita sambil dagang, kita sambil ngapain, kita bilang anak kita ini emang ini yang ini pendiam, oh yang ini emang lasak, oh yang ini nggak boleh. Setiap anak kita bilang aduh anak beda-beda, emang beda-beda, setiap anak emang harus beda, kalau nggak beda ya lucu gitu, justru harus beda-beda. Tapi kita jadinya lihatnya sekarang itu anak kita tuh personal, secara personal. Kita harus melihat dia sebagai individu-individu yang unik. Setiap anak itu unik. Jadi kita menemukan satu pandangan baru
di dalam era pandemi ini ketika kita melihat anak kita, wajah kita, semua pikiran kita itu ini adalah objek ya, satu objek, subjek ya, subjek jangan jadi objek ya, subjek yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia cengeng, karena dia itu ngerepotin, karena dia nggak bisa mandiri, karena dia ternyata yang kemarin itu nggak kelihatan. Kemarin kan diserahin sama sekolah berapa jam coba. Terus pulang dia pokoknya mudah-mudahan capek. Habis udah capek, udah tinggal nyuruh les lagi. Habis itu nyuruh les, habis pulang les baru kita terima makan. Habis itu udah deh tidur. Kita punya anak pokoknya cuma berapa jam aja. Sekarang anak kita sepenuhnya milik kita dan kita lihat dia cengeng, dia suka berantem sama saudara, dia nggak puas, dia mulutnya kasar, dia begini, gini-gini. Katakanlah ada 30 ya, 30 sifat yang betul-betul membuat kita mau pingsan ya teh. Ya ternyata kita jadi tahu anak kita tuh ternyata ya ampun ternyata ini yang dihadapin sama gurunya. Satu, muncul respect kepada guru. Ya kan? Guru yang udah susah payah dan menutupi semua nutupin semua aib kita. Aibnya orang tua selama ini ditutupin sama bapak dan ibu guru, ya. Karena anak kita kirim ke sekolah itu sebetulnya beserta dengan seluruh kekurangan dan kelebihan kita mendidik selama ini. Kita hantar dia ke gurunya. Gurunya itu mencintai dia. Saya ingat guru SD anak saya ya, Pak Abdullah. Kalau anak saya nggak bisa sesuatu pelajaran, dia puasa. Aduh, ampun deh, dia puasa. Dia puasa untuk anak saya gitu loh. Jadi betapa, kadang-kadang suka netes gitu air mata tuh. Kalau ingat guru ya, betapa pengorbanannya gitu ya. Guru-guru buat anak kita. Luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih lah untuk mereka yang sudah mau jadi guru ya. Karena apalagi guru yang mencintai murid-muridnya dengan hatinya ya. Nah kita sekarang kebagian beberapa bulan ini sebelum keadaan menjadi normal, ambil dong ya. Kita ambil perbandingan gini, guru aja cinta sama anak kita. Bagaimana kita harus lebih cinta kepada anak kita dan tidak minta instan sebab tidak ada pendidikan yang instan, nggak ada. Pendidikan itu adalah pengulangan pada kurun waktu tertentu yang memiliki satu tujuan tertentu yang dicapai dengan cara tertentu. Kan gitu. Jadi kita sekarang jadi pendidik, bukan hanya jadi orang tua. Kesulitannya apa? Aduh, harus memberikan pelajaran kepada anak-anak yang itu pelajaran guru. Dibantu sama guru, capaiannya jangan kita paksakan. Karena kalau kita memberikan target anak kita mesti seperti kurikulum, nanti dia menjadi mesin. Jangan, karena itu nggak lebih penting. Mau seorang itu jadi dokter, jadi profesor, ya 3 kali profesornya, kalau dia tidak punya akhlak yang baik, kalau dia tidak ditanamkan dalam dirinya nilai-nilai kemanusiaan yang baik, sama aja bohong, nggak ada gunanya. Karena itu, lihatlah rentang kehidupan anak kita di tangan kita adalah untuk apa? Untuk kita lepaskan dia. Kita nggak akan sampai usia bahkan seperti misalnya kalau di barat ya, 16 tahun. Dia sudah betul-betul memegang kendali atas dirinya. Bahkan undang-undang yang disasar sekarang, yang kita tidak setuju, undang-undang seorang anak bisa menuntut orang tuanya ke polisi kalau memaksakan dia berkerudung. Sampai kita mengabsorb seperti itu dari barat. Yang kita nggak mau nganut itu, tapi itu ada gitu loh, kenyataannya, faktanya ada. Nah, kita bilang satu proyeksi yang jelas harus kita tanam pada diri kita. Kita ini mau anak kita itu jadi seperti apa? Itu tujuan penciptaan manusia di dalam Quran adalah agar dia menjadi Abdullah, menjadi hamba. Maka proyek kita adalah menjadikan seorang anak bukan menjadi setan, maaf ya,
bukan menjadi iblis, ya, anak iblis, anak setan, dan bukan pula anak binatang. Dia harus tetap menjadi manusia. Manusia itu adalah makhluk yang berakal. Ini penting untuk kita sadarin lagi sama-sama. Makhluk yang berakal dia. Kalau kita baca salah satu ayat kalau kita ingat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, sadaqallahul adzim. Ulil albab itu adalah orang yang selalu memikirkan tentang seluruh fenomena yang ada di alam semesta ini, lalu dia berzikir, selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu mengatakan tidak ada yang sia-sia yang Tuhan ciptakan. Nah, inilah yang disebut ulil albab. Artinya apa? Dia selalu berpikir manfaat positif, kemaslahatan bagi dirinya. Artinya kalau ini nggak maslahat untuk dirinya, nggak dia ambil. Narkoba nggak dia ambil, pornografi nggak dia ambil, ya, mencuri, merampok nggak dia ambil, menghina, membuli nggak dia ambil. Karena apa? Karena dia dibangun dengan sebuah etos ilmu oleh orang tuanya. Ilmu yang terbaik adalah ilmu untuk menggunakan akalnya. Jadi jangan membuat anak kita nggak punya akal. Itu adalah pesan moral yang terbaik. Berikan kepada anak kita akal. Apa itu? Berikan hak dia untuk berpikir. Jangan seorang tua yang selalu mau serba mikir. Ikutin aja mama, ikutin aja Umi. Umi ini udah hidup sekian puluh tahun, Umi tahu apa yang terbaik untuk kamu. Itu ibu membungkam kemampuan anak untuk berpikir. Ibu mengira dengan cara seperti itu, ibu udah berbuat baik. Enggak. Tanyain kepada anak, what do you think? Gimana menurutmu? Kalau begini, gimana menurutmu? Kalau begini, gimana menurut kalian? Kalau kami begini, kami begitu. Pertanyaan yang sederhana, bagaimana menurutmu? Sejak kecil harus kita lontarkan kepada mereka. Kita mau main, misalnya, oke, kita mau main ular tangga, misalnya, mau main ular tangga. Terus tanya, gimana menurutmu peraturan di sini semua sepakat? Oke, kita ikutin ya peraturannya. Itu kan belajar untuk mengenal aturan. Terangin, kalau ada begini maka akan begini, kalau begini. Apalagi Scrabble, apalagi banyak permainan yang permainan jadi ya. Belum lagi permainan yang kita ciptain sendiri. Kita bisa menciptakan permainan-permainan di dalam rumah tangga kita. Tapi ketika kita memberikan kepada mereka, gimana menurut kalian? Ada saudara dua berantem, yang ketiga nggak berantem. Gimana menurutmu? Ibu harus bagaimana? Biasain aja nanya sama anak kita, bagaimana menurutmu? Karena itu akan membuat anak kita jadi berpikir. Nah, kembali ya, kita mau anak kita jadi apa? Hah? Jadi orang yang paling bermanfaat, ambil misalnya gitu. Berarti apa yang tools yang harus kita berikan kepada dia? Adalah memberikan ya pendidikan yang membuat dia punya kemampuan untuk dia memanfaatkan dengan baik apapun saja. Maka kita bilang, ini bermanfaat apa enggak kalau kamu taruh di tas kamu? Ya, misalnya sesuatu mainan, ini bermanfaat enggak? Nah, manfaatnya seberapa besar? Jadi pertanyaan what, why, when, where, how much and how long. Itu harus selalu menjadi dasar komunikasi kita sama dia. Langsung, jadi kalau misalnya ini bermanfaat nggak? Kata bermanfaat itu ketika diajarkan kepada anak kita sejak kecil, jadi dia tahu, oh ini nggak bermanfaat. Oh kalau waktu luang digunakan untuk ini tuh nggak bermanfaat. Oh ini bermanfaat. Makan yang baik itu bermanfaat. Segala macam dia menghitung manfaatnya. Kira-kira gitu. Nah kalau kita misalnya punya program, oh ya hamba sebaik-baik manusia. Kemudian apalagi yang dalam agama kita ya. Ibadur Rahman Yamsun, ya, yang berjalan di bumi dengan merendah. Lalu kita lihat lagi contohnya Rasulullah, kan pegangan kita kan tadi itu ya, satu pegangan kita. Itu kan banyak sekali dan harus diurai. Kalau kita mau bilang anak kita mau gagah pemberani, padahal dia cengeng, berapa waktu kita butuhkan untuk membuat si anak cengeng menjadi anak pemberani? Berapa waktu kita butuhkan? Sepanjang waktu kita masih hidup. Kalau emang kita mau menjadikan
keberanian itu menjadi berani berkata benar, berani bertindak benar, karena disitulah harga seorang manusia, maka kita akan mau menjalaninya sampai nanti dia pun menikah, kita tetap adalah seorang ibu yang akan menginisiasi kepada dia, mengingatkan kepada dia tentang hal ini. Gitu. Oke, kita balik. Kembali lagi ya, back to laptop ya. Ya, pertama, tadi kita tentukan dulu company profile. Kalau company itu punya profilnya. Jadi children profile kita. Anak kita mau gimana? Nggak apa-apa, itu urusannya Umi. Anak kita mau jadi orang kaya, boleh, nggak apa-apa, boleh. Anak kita pengennya kita jadi ini. Selain kita doakan dia, maka kita proses gitu loh. Tapi sebaik-baiknya yang saya sarankan adalah jika kita betul-betul mencari tahu atau menstimulir, mencari tahu, menelusuri, menguatkan, melatihkan kepada dia, memberi kepercayaan kepada dia, dan kemudian baru melepaskan dia dengan segala konsekuensinya, berdarah-darah dia di sana, kita sabar. Apa itu? Passion. Anak-anak yang memiliki temuan passion atau minatnya dia dalam kehidupan ini, itu akan menjadi anak-anak yang sibuk, yang tidak bosanan, tidak bete. Dia punya perangkat namanya teknologi, dia juga gunakan untuk mencapai passionnya. Ya, dia punya teman-teman, dia gunakan jaringannya untuk dia menyebarkan passionnya. Dan dia punya seluruh perangkat dari Allah, akal dan pikirannya, dia akan fokus. Jadi seperti sesuatu yang makin lama makin fokus, makin fokus. Nah, sampai dia menemukan titik yang namanya saya sebut titik besarnya di passionnya itu. Pendidikan kita belum memfasilitasi itu. Bunda-bunda sayang, pendidikan kita belum memfasilitasi itu. Bahkan kita orang tua seringkali enggak tahu di mana passionnya anak kita, karena semuanya kayak spreading, ya, tercerai-berai saja anak kita. Sampai dia umur 20 kita bilang, nggak tahu deh. Seorang anak ditanya sama seorang lain, kamu mau jadi apa? Terserah. Waduh, nggak tahu. Dia belum tahu mau jadi bagaimana, mau apa gitu. Nah ini yang harus kita syukuri dari era pandemik ini. Karena apa? Karena kita bisa mencari tahu, menelusuri, ya, kemudian menguatkan, melatihkan, sampai akhirnya nanti kita mengesahkan dia dengan passionnya, kemudian kita mendorong dia untuk memiliki kapasitas yang lebih besar istilahnya, secara profesional, lingkupnya lebih besar, dan kemudian nanti kita ceburin dia beserta segala konsekuensi resikonya. Di era pandemik ini jadi mungkin, misalkan apa Bunda Neno, misalkan anak kita kelihatan dia suka masak, contoh saja, maka kita bisa membangun passionnya dia, karena ke depan itu hidup memang ya nggak jauh-jauh. Nggak usah nggak usah berpikir dengan rasa takut gitu ya. Seseorang itu sekarang bisa memiliki gelar tanpa harus mondar-mandir jalan ke universitas. Lihat aja sekarang universitas kan udah mulai semuanya online ya kan. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita bilang bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Bisa jadi nanti gedung-gedung yang sekarang kosong itu menjadi misalnya tempat apa, kita nggak tahu, tapi semua sudah dilakukan secara online, semuanya berbasis hubungan manusia, pekerjaan, trading, semuanya dilakukan di sini. Uang nanti ada nggak? Nggak ada. Uang kan nanti akan hilang. Semuanya udah ada di sini. Nggak ada lagi nih. Uang kertas, besok udah nggak ada lagi. Mau sehebat apapun, ya kan? Sekarang baru jadi ini, kartu. Nanti udah nggak pakai kartu lagi. Dan uang ini, besok udah nggak ada lagi. Ini udah selesai nasibnya, sebentar lagi. Mau dia itu jenis dari Amerika, namanya dolar, namanya rupiah, ya, semuanya nggak ada lagi. Ketahuilah semuanya akan berubah, gitu.
Nah, jadi kita harus siap untuk menjemput perubahan itu, tapi sekali lagi dengan tetap memegang nilai-nilai yang abadi atau pakem, values, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemusyawaratan, nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai apalagi kejujuran, ya, nilai-nilai keamanahan. Nah, itu semuanya masa pandemi ini adalah untuk melatihkan itu. Nah, saya tidak berpanjang ya, karena apa? Karena saya sudah membuktikan, termasuk ibu yang membuktikan dengan teori yang sederhana ini bahwa kita harus mempertemukan anak kita dengan passion-nya dia. Sekarang sebagai contoh saja, putri saya yang nomor 3, umur 23 tahun, ya, keluar dari Institut Pertanian Bogor dengan nilai cum laude. Karena dia dari semester 1, sampai-sampai saya mohon kepada dia, nak tolong dong jangan punya IP 4 terus gitu, karena hidup tidak sempurna. Jadi saya minta bahkan nama dia, jangan punya nilai sempurna. Kalau kamu lulus dari semester 1 sampai selesai kuliahmu dan kamu itu punya IP itu 4 semuanya, saya kok khawatir kamu menyangka bahwa segalanya itu akan sesempurna itu. Jadi dia punya 1 semester yang 3,9. Dan saya bilang, alhamdulillah masih ada kekurangan pada nilaimu. Nah, setelah dia keluar, ya, tahun pertama, dia mengkaji dirinya dan ternyata benar. Dia suatu hari dia menemukan buku, terus dia bilang, Mom, dia bilang itu, anak-anak suka panggil saya Bunda, suka panggil saya Mami. Mami, ini aku banget. Ternyata dia bilang buku itu menerangkan berjudul jangan membesarkan hal yang kecil. Karena dia bersoal, karena dia selalu perfect, dia bersoal. Nah, itu anak yang punya karakter suka memaafkan, suka berdialog, suka berkorban, karakter baiknya banyak, tetapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah kelebihannya. Itu masih berlangsung gitu loh. Jadi jangan kita khawatir dan kita takut bahwa profil karakter yang positif dari anak kita itu akan berlangsung sepanjang hidup dia. Tapi kita memang harus memulainya di dalam rumah dengan prinsip satu, ya, menerima keadaan pandemi ini tidak dengan kacamata orang panik, tapi dengan kacamata orang bahagia. Karena apa? Karena kita banyak memiliki keleluasaan untuk inovasi, untuk berkreasi, untuk kita berimajinasi. Banyak sekali, ya. Gunakan itu. Minta aja sama Allah, ya Allah, aku kok nggak kreatif banget sih. Tolong dong ya Allah, buka kreativitasku. Allah Maha memberikan. Jadi akan ada kreativitas, inovasi, gitu, inspirasi akan datang dari mana aja kalau kita udah menerima. Tapi kalau kita bilang aduh, oh itu akan ketutup. Itu sikap dasar yang pertama. Yang kedua, kita nggak usah ngelihat waktu, abaikan. Sama seperti kita harus mengabaikan pandemi. Nggak usah lihat orang yang mati berapa, nggak usah lihat kubur-kubur orang bilang wah sekarang saya 3.500 setiap hari 300 orang. Nggak usah ngelihat. Hal-hal yang seperti itu anggap aja lazim, biasa. Segala sesuatu itu akan menjadi biasa. Apalagi sekarang kita lihat bahwa kemungkinan ini semua, ya, ada aktor-aktor yang membuatnya menjadi free riders, ya, penunggang, yaitu apa? Ekonomi. Dijadikan apa? Dijadikan bisnis, ya. Jadi pandemi seperti ini jangan lupa ini juga adalah bisnis yang besar. Sehingga kita menjadi orang puritan yang enggak mau tahu tentang hal-hal seperti itu. Ya kita harus tahu juga, jangan korbankan anak kita, jangan korbankan diri kita. Udahlah kita secara skala besar nasional kita terkorbankan, jangan pula pada skala kecil rumah tangga kita sendiri pelaku abuse-nya sama anak kita. Enggak bisa. Kamu ini semua dicekokin dengan rasa takut. Jangan. Anak kita biarkan dia punya kegembiraan, kemerdekaan. Ini penting nih, ya. Penting banget, ya.
kita tahu bahwa ini ada penunggang-penunggang gelapnya yang menggunakan ini sehingga seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sangat mencekam gitu. Enggak kok, kehidupan ini, lihat aja matahari masih sama indahnya, lihat aja embun masih sama indahnya, lihat aja, hirup aja udara masih sama gitu ya, masih terlalu banyak hal yang jauh lebih indah dibanding kita takut karena pandemi gitu. Oke. Nah, kemudian sabar ya. Sabar apa? Lihat satu persatu. Ya. Gelas pecah, berantakan, berantem apa? Sabarkan. Tapi jangan cuek. Sabar untuk mengenalkan kepada mereka satu lagi, yaitu fungsi kita sebagai orang yang paling menyayang mereka. Sehingga dalam berbahasa kepada mereka nggak ada bahasa yang keras, nggak ada. Yang ada cuma bahasa kasih sayang. Qaulan kariman, qaulan maisuran, qaulan sidiqan, qaulan balighan, qaulan ma'rufan. Semua yang kita katakan kepada anak kita adalah kata-kata yang membuat otak mereka menjadi bercahaya-cahaya. Oh, luar biasa ini. Ada perhelatan apa di rumah ini? Padahal itu berantakan luar biasa gitu kan. Terus kita masih tetap positif. Kalau kitanya mau anak positif, kitanya juga harus positif. Jangan kitanya mau anak kita positif, kitanya negatif. Saya melakukan kesalahan banyak kali sama putra saya. Saat dia membutuhkan sikap positif saya negatif. Dia semakin terpuruk gitu. Waktu dia kecil, ya remaja lah ya, dia membutuhkan, kan saya ibu sendiri. Jadi saya kan kadang-kadang tegang dengan nyari makan, tegang dengan hubungan sosial. Nah, ketika itu saya bawa kepada pergaulan di rumah, yang rugi anak gitu. Karena itu kalau mau anak kita positif, kitanya juga ganti kunci, ya ganti lensanya mata kita jadi mata positif. Lihat berantakan, positif. Lihat sesuatu nggak berjalan sebagaimana mestinya, positif. Lihat semuanya seperti awut-awutan, tetap positif. Nanti kita kerjain sedikit demi sedikit. Oh, yang ini udah kelar, yang ini, yang berikutnya, yang ini, yang nomor 3. Bikin aja list. Jangan lupa, saya selalu punya buku. Ya, selain buku di sini, juga buku di sini. Untuk apa? Untuk menuliskan the next project. Misalnya, saya sekarang lagi punya project, yaitu putri saya bekerja di sebuah perusahaan. Dulu kulisnya halus ya, tapi sekarang jadi banyak jerawat. Dia udah menikah kan. Saya kalau dia datang sama suaminya, terus saya bilang, gitu. Saya tuh sama anak-anak selalu masih kucu-kucu ya. Terus saya bilang, dulu mukanya nggak ada jerawatnya, sekarang ada jerawatnya. Kenapa? Itu tadi Wardah bilang kan, dia banyak berhubungan dengan laptop ya kan, karena dia desainer kan. Nah, saya sedang punya proyek ini, umur saya 56, putri saya umurnya 25. Saya punya proyek untuk dia bisa usaha sendiri, itu proyeknya gitu. Jadi saya sekarang sedang mendorong dia, meyakinkan dia karena berusaha sendiri itu dia juga udah punya, tapi dia masih punya kekhawatiran, ya modalnya, ya apanya. Kita selalu punya jenjang-jenjang keasyikan ketika kita bersama anak kita. Waktu kecil begini, waktu remaja begini, waktu udah dewasa muda segini, nanti waktu dewasa benar kita juga masih tetap punya proyek. Itulah ibu, nggak pernah selesai tugasnya gitu, nggak pernah selesai cintanya. Nah, tetapi kita kan harus benar-benar sabar. Tadi kuncinya sabar. Anak kita tercandu, kita nangis, kita meradang, nggak berguna juga gitu. Kita menuntut dia mampu, nggak bisa juga karena udah terabuse. Ya kita harus sabar untuk menanamkan kembali kepada dia tentang halal, ini haram, ngelihat pornografi itu haram, ngelihat hal yang baik. Kan kita tahu bahwa anak-anak yang tercandu dengan pornografi atau tercandu games itu dia tidak kekurangan, tidak terganggu kemampuan kognisinya, nggak terganggu. Hanya dia punya perilaku yang terganggu. Nah ini yang paling berat. Itu pun kita harus hadapi dengan sabar ya. Oleh-olehnya atau upahnya kan dari Allah dan dari rasa kebahagiaan kita ketika anak kita keluar. Jadi gini, kita selalu bilang orientasinya anak kita,
supaya dia hidup bisa lebih bahagia. Kenapa kita mesti nasihatin dia? Bukan saya kepengennya saya, tapi saya ingin kamu nanti bisa mencapai kebahagiaan dengan cara yang lebih mudah gitu. Jadi orientasinya apa-apa tuh selalu dia. Gitu. Nah, kalau kita udah kayak begitu, tinggal nanti kita nemuin sendiri. Kita punya komunitas. Di sekolah ini punya komunitas namanya komunitas parenting. Kemudian kita saling berbagi tanpa membuka aib kita, tapi kita berbagi, kita perhatiin, kita lihat, oh, aku kurangnya di situ, oh aku gini. Gitu. Jadi berawal dari diri kita sendiri, mulai dari hamil anak kita, kemudian TK SD, cukup nggak mainnya, bener nggak mainnya, gitu kan? Sampai dia bertumbuh menjadi anak SD, kita jangan lupa selalu melibatkan dia dengan kemampuan dia berpikir, yaitu how, what, why, when, where, how long, how much, sehingga dia punya selalu mengukur dan mampu. Kalau aku begini, waktu dibutuhkan segini, harga yang keluar akan segini, mencapainya nanti begini, kalau gitu aku rugi atau aku untung. Makanya wal asr terjemahannya seperti itu. Innal insana lafi khusr, ya kan? Jadi aku nggak mau jadi orang yang rugi. Kalau aku nggak sholat berarti aku merugikan diriku. Kalau aku nggak baca Quran berarti aku merugikan diriku, kan gitu. Karena udah dibentuk oleh satu etos pergaulan kasih sayang yang selalu melibatkan ilmu, kira-kira gitu. Nah, nanti begitu udah dia SMP, udah kita masuk ke wilayah di mana kita harus menceburkan dia istilahnya. SMP dan SMA itu kalau sekolah udah berubah fiturnya. Kalau sekolah Sama udah kalau sekolah dari sekolah-sekolah Islam yang mahal katakan gitu, mereka SMP dan SMA adalah waktunya untuk mereka membuat project, namanya IB ya metodenya. Jadi semua project. Jadi udah bukan di tutor lagi, tapi sudah muncul dari diri mereka. Kamu mau apa? Lalu tanggung jawabnya juga kamu atur, biayanya kamu yang bikin, nyari biayanya dari mana kamu juga yang mikir, bukan minta lagi dan seterusnya. Jadi sehingga dia menjadi pembelajar dan sekaligus pemimpin. Itu SMP dan SMA. Nanti pelajar sudah kuliah, udah masa kuliah, udah waktunya dia untuk merubah Indonesia, udah harus waktunya untuk merubah dunia. Kira-kira seperti itu. Dengan tentu saja dengan penanaman karakter yang positif. Yang konkretnya nanti dalam tanya jawab kita bisa lakukan. Itu aja dulu Ustadz, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukran Bunda Neno atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya, sebelumnya, sebelum masuk ke tanya jawab, Bunda mohon izin sebentar ya Bunda ya, untuk sedikit promosi mengenai penerimaan peserta didik baru dari lembaga kami, SIT ya Bunda ya Bunda. Silakan. Ya, baik. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sedikit nanti kita akan saksikan video penerimaan peserta didik baru dari Yayasan Bina Mutiara Insan SIT Ya Bunaya. Ya, kita sudah membuka pendaftaran peserta didik baru mulai dari TKIT, SDIT, dan SMPIT, dan juga ada pondok pesantren Quran, khusus Quran ya, untuk SMP. Silakan Ayah Bunda yang mau mendaftarkan anandanya atau anak-anaknya ke yayasan kami, ke lembaga kami SIT Ya Bunaya, dipersilahkan. Alhamdulillah, jika mendaftarkan anak-anaknya pada acara ini, ya, insya Allah nanti akan ada potongan dan lain-lainnya, ya, Ayah Bunda ya. Alhamdulillah, unggulan di sekolah kami, ya, itu ada unggulan tahfizul Quran di SDIT Ya Bunaya, ya, seperti yang Ananda Putri Adelia tadi, ya, beliau itu sudah hafal 4 juz Bunda. Oh, 5 juz ternyata. 5 juz hafal Al-Quran di kelas 4 SD, ya Ayah Bunda, alhamdulillah. Dan juga di SMPIT dalam jangka waktu 3 tahun, alhamdulillah sudah ada yang hafiz Quran 30 juz.
ayah bunda ya. Silakan ayah bunda yang dirahmati Allah, jika ayah bunda menginginkan putra putri yang soleh, ya, yang solehah, insya Allah kami dari SIT ya bunda ya siap untuk mendidik anak-anak ayah dan bunda menjadi hafiz Quran. Insya Allah anak-anak yang hafiz Quran, akhlaknya pun akan mengikuti apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari dalam Al-Quran tersebut. Dan juga anak yang hafiz Quran akan memberikan pertolongan kepada ayah bundanya. Begitu ya Bunda Nena ya? Iya. Gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Mungkin kita saksikan videonya sebentar. Mohon bantuannya. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Ya, ini adalah profil dari SIT ya Budaya ya. Menjalin ukhuwah dengan tekad membaca. SD dan TKIT-nya berada di Perumahan Telaga Murni, Sekarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dan untuk akreditasinya, alhamdulillah TKIT dan SD itu terakreditasi A. Di sini ada metode pendidikan SIT yang budaya, memadukan antara kurikulum nasional atau kurikulum K13 dengan kurikulum JSIT. Ya. Banyak yang penasaran, Banyak yang ingin bertanya, Banyak yang menginginkan, banyak yang ingin belajar. Langsung daftarkan dan menjadi bagian dari kami. SIT ya Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta anak-anak yang cintai Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di dunia pendidikan SIT ya Budaya. SIT ya Budaya akan segera membuka pendaftaran peserta didik baru dari tingkat TKIT, SDIT, SMPIT, dan pondok pesantren di tahun pelajaran 2021-2022. SIT ya Budaya memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah Islam yang unggul dalam rangka membentuk generasi Qurani. Untuk mengenal lebih dekat SIT ya Budaya, mari kita simak video ini bersama-sama. TKIT dan SDIT ya Budaya terletak di Perumahan Telaga Murni, Blok D28, nomor 50, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pondok pesantren dan SMPIT ya Budaya terletak di Kampung Pamundayan 3, Desa Bangurjaya, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Gedung SDIT ya Budaya, Gedung TKIT ya Budaya, Gedung Ponpes dan SMPIT ya Budaya. SIT ya Budaya memiliki keunggulan dalam aspek spiritual, emosional,
dan intelektual, serta menjadikan generasi Qurani. Proses pembelajaran offline SIT Ya Bunaya sebelum pandemi. Ya, Bud, hubungin aja Bang Refli kalau nggak minta dia ganti juga yang thumbnailnya Dede. Aku masih setengah jam lagi. Thumbnailnya ada pada kasaf yang namanya kasaf Dede. Kamera itu dia yang dia pegang HP, maka dia bisa merubah. Iya, terima kasih. Itulah profil tadi ya, profil dari SIT Ya Bunaya. Silakan ayah bunda yang mau mendaftarkan anandanya, anak-anaknya, dipersilakan. Ya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang mau bertanya, silahkan menggunakan fitur Q&A atau dengan raise hand ya. Nanti di switch saja ya, bergantian. Ya, alhamdulillah Bunda, di sini sudah banyak sekali antusias dari bunda-bunda semua ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ya, mungkin yang pertama ada satu penanya dari Bunda Mugi Rahayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana tips untuk menumbuhkan sikap disiplin ke diri anak seperti waktu mereka sekolah? Karena dulu waktu sekolah mereka kan dibantu dengan waktu-waktu yang pasti. Nah, intinya bagaimana menumbuhkan sikap disiplin anak Bunda saat di rumah agar hampir sama lah, paling tidak hampir sama dengan saat waktu di sekolah gitu Bunda. Ya. Langsung dijawab ya. Iya, silakan Bunda. Disiplin yang terbaik itu adalah disiplin ketika anak kita sudah merasakan tadi manfaat. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari. Dan nggak bisa sekali 2 kali. Jadi dia merasakan rapih, bersih, ya itu manfaat buat dia. Ukuran manfaatnya dari mana? Bisa dari hatinya, ya merasa lebih enak, nyaman. Misalnya tuh kalau kamu lebih rapi, kamu sendiri puas nggak ngelihatnya? Misalnya contoh, dia belum mau narok bantalnya dengan cara ditumpuk begini atau berjejer seperti ini gulingnya di sini. Misalnya kita mau anak kita beresin tempat tidurnya, ya dengan tangannya yang kecil, puk, kita semampu dia. Jadi tentu anak yang kecil nggak bisa rapi sekali, tapi dia sudah tarik-tarik saja pinggir-pinggir spray, terus kemudian dia tarik-tarik, itu saja sudah baik. Artinya kita udah biasain dari kecil, kita bilang, coba lihat, tadi berantakan sekali, sekarang sudah lebih rapi. Enak nggak di hatinya gitu. Jadi biasakan dia untuk mengukur dengan hatinya juga, ya. Oh enak, karena disiplin itu sebetulnya bukan kerja kognisi. Disiplin itu sebetulnya kerja hati. Hatinya yang menggiring dia untuk mau melakukan, ya, mengikuti aturan itu dari sini. Orang yang mau ngikutin aturan itu jujur dia. Tapi orang bisa ngikutin aturan karena keterpaksaan, maka ketika nggak ada yang ngawasin dia nggak akan lakukan itu. Karena disiplin yang dia lakukan hanyalah untuk memuaskan pihak lain. Ini disiplin yang jelek. Ketika anak kita melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan ibu atau bapaknya saja. Itu belum tumbuh. Yang harus kita bangun adalah disiplin yang internalized.
terinternalisasi dalam diri dia. Sehingga dia merasa, iya enak kok kalau ini semuanya udah saya rapihin, enak. Kalau saya makan, saya cuci dan piringnya bersih, di hati saya juga ngelihatnya rapih, enak. Kalau saya belajar, kemudian bukunya masih berserak, besok pagi saya lihat itu kayaknya kok berantakan, ada yang kena lipat kaki, ada yang keinjak-injak, ada yang jatuh, mungkin kena air, gitu. Itu kayaknya saya rugi. Nah, gitu. Jadi ada nggak enak dan rugi, dan sebaliknya ada perasaan nyaman, enak, puas, dan merasa beruntung, gitu. Nah, itu mesti dilatihkan. Nggak bisa dengan omongan aja, tapi harus tangan kita membantu dia sedikit demi sedikit. Kemudian pendekatan kita pun kepada dia harus pendekatan yang indah. Sambil kita ngomong, sambil kita pegang bahunya, kita bilang sama dia, setelah diberesin rasanya gimana? Nah, walaupun hanya tapi itu dia udah merasa enak gitu. Dibanding dengan dia misalnya kalau anak laki-laki udah diberesin rasanya gimana gitu kan? Terus dia enak misalnya gitu. Itu aja udah bagus gitu. Jadi belum melakukan, dan yang saran saya yang terakhir, jangan mengukur rapihnya, kemudian bersihnya, kemudian teraturnya, tepat waktunya itu dengan kita. Jangan. Karena akan gagal gitu. Tapi berikan aja penghargaan setapak sesuai dengan kemampuan dia. Dia baru bisa katakanlah dari 5 permainan yang dia mainkan hari ini, biasanya berantakan semua, lalu ada 1 permainan, ya alat main yang dia sudah bereskan, itu kita sudah syukurin. Tapi target kita adalah dia bisa membereskan semua permainannya. Setiap kali dia main, dia mau bereskan. Setiap kali dia main, dia mau bereskan. Nah, berarti kita butuh waktu yang lebih lama untuk pendekatan yang terus pendekatannya hanya 1, pendekatan yang positif. Senang sekali kalau kamu sekarang udah bisa beresin 1 mainan, insya Allah besok 2 ya, mainannya semua dibereskan. Kita ulang lagi, kita pegang tangannya, kita minta dia lagi. Begitu juga disiplin dalam hal agama. Ya, kita nggak bisa marah saat anak kita belum atau enggan ya dengan suruhan-suruhan agama. Kita harus duduk berdamping-damping sama dia, kita baca, kita ajak omong siroh, kita terawang, kita rangkul hatinya, kita bilang belum ngerasain enaknya ya kalau sholat. Kalau sholat udah rasa enak, sebetulnya kita jadi nggak pengen ninggalin sholat gitu. Yuk kita coba, yuk gimana kita pelajarin sholatnya. Sholat itu apa sih? Menurut kamu sholat itu apa? Ya sholat itu menyembah Allah, misalnya itu. Oh oke, itu udah benar. Tapi ada lagi loh, sholat itu juga membuat tulang-tulangmu jadi kuat. Sholat itu juga melatih sel-sel tubuhmu itu menjadi gembira. Sholat itu yang nggak kelihatan adalah sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi setelah sholat kita jadi benar-benar wah, tenaga kita buat main sepeda lebih banyak lagi tenaga kita. Jadi ada aspek-aspek lain yang diterangin kepada anak kita, bukan hanya kewajiban dia saja yang kita tuntut. Sholat itu enggak efektif gitu. Jadi dalam mengaji begitu juga. Kalau kita bilang, oh ya bisa ngaji, tapi kok masih begitu sih anak saya? Iya, karena dia hanya bisa. Dia belum suka. Yang harus kita jalankan pada disiplin adalah membuat anak kita suka. Dia menyukai. Ya. Nah, suka itu pekerjaan siapa? Kalau bisa itu pekerjaan kognisi. Kalau suka pekerjaan siapa? Suka itu pekerjaan hati. Harus hatinya yang suka, perasaan dia. Bisa nggak orang yang sering hatinya itu nggak bahagia, sering nggak senang di rumahnya, dia bisa melakukan disiplin dengan gembira? Nggak bisa. Berarti ujung awalnya dari mana? Dari sikap orang tua, dari cara orang tua mendidik. Nggak bisa pakai cara otoriter, nggak bisa. Harus pakai cara otoritatif, cara dialogis, cara ngobrol, cara ngomong, nggak usah marah, nggak usah ngamuk-ngamuk gitu. Nah, nggak bisa kalau disiplin dibangun dengan cara, nanti mama hukum kalau kayak begini, nanti ini kamu ada konsekuensi. Nggak bisa, Kak. Karena kita belum mulai, gimana ibaratnya nanam, tanahnya nggak disiapin, ada nggak benih yang bisa tumbuh di tanah yang gersang?
Nggak bisa. Kita harus membuat tanah itu subur dulu atas tanaman disiplin yang mau kita tanam di atasnya. Jadi kalau tanahnya itu aja belum digaharu, belum dipaculin, belum dikasih perabuk, belum dikasih air, belum disuburin tanahnya, mana bisa dibangun apa saja, tidak bisa. Harus kembali lagi ulang dan nggak boleh males. Ya ulang lagi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menghargai anak, bagaimana menatap dengan takjub setiap perbuatan anak, bagaimana tidak membenci dirinya, anak itu tetapi membenci perbuatannya. Dan anak juga harus tahu bahwa kalau kita tegur, bukan dirinya yang ditegur, tapi perbuatannya yang ditegur. Ibu nggak setuju sama sekali kalau kamu itu melakukan hal ini, karena ini nggak bermanfaat, Nona. Tapi pada dirimu ibu selalu sayang, ibu selalu cinta. Nah itu bedakan. Jadi hingga anak tidak habis hatinya ketika dia mendapatkan teguran dari orang tuanya. Gitu. Ya, terima kasih Bunda. Ya begitu ya Bunda ya. Jika mau anak disiplin, kita juga harus memberikan uswah gitu ya Bunda ya. 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 Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bunda. Bagaimana dari Bunda Siti Zulaikha, bagaimana cara menjaga keseimbangan kesehatan psikis dan kesehatan badan anak-anak kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Nah, karena dalam kondisi pandemi seperti ini menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang, Bunda. Nah, untuk menjaga kesehatan psikis dan kesehatan anak-anak nih, Bunda. Satu, kesehatan adalah tubuh dengan basa yang tinggi. Kalau anak kita suka sakit, itu tandanya tubuhnya terlalu asam. Datangnya dari mana? Dari makanan-makanan pabrikan yang banyak mengandung gula, yang banyak mengandung vaksin, yang banyak mengandung bahan pengawet, banyak mengandung bahan pewarna, penyedap, ya. Itu semuanya membuat anak kita bertubuh asam sehingga mudah sakit, mudah pilek, mudah jadi rewel tubuhnya, ya. Nah, sedangkan kesehatan psikis itu datang terutama dari sikap orang tua, ya, sikap orang tua. Bagaimana anak merasa dia dicintai, nomor satu, itu penting. Jangan-jangan ya anak udah tumbuh gede, dia nggak ngerasa dicintai. Atau ada terselip, punya 3 atau 4 orang anak, ternyata ada 1 anak yang sakit-sakitan. Ya, ternyata dia nggak cukup merasa dicintai. Kenapa? Karena mungkin dia anak paling tua. Waktu kecil seringkali dibilang ngalah sama adik. Itu juga kan sesuatu yang kita nggak sadar, seringkali kita lakukan sama anak kita. Adik masih bayi, kasihan adik. Nah, dia bilang, aku kalau otaknya bisa bilang, aku juga masa pertumbuhan, masaku bertumbuh ini paling penting. Adik masih cukup dengan susu ASI ibu, tapi aku lebih lagi, aku sudah harus dipasok dengan hal-hal lain kalau otaknya bisa nyaut gitu, tapi kan nggak bisa. Anak kita kan paling cuma diem aja ketika dia berkurang kasih sayangnya ketika adiknya yang baru muncul. Kan ada rasa sepi itu anak kita. Ada rasa sunyi. Nah, kita nggak tahu, kita nggak sadar tuh bahwa kita sebenarnya sudah mengurangi hak dia, dan sehingga akhirnya pada masa yang panjang, misalnya dia menjadi menyimpan kesedihan di hatinya. Nah, sedih itu bisa mengundang apa? Bisa mengundang penyakit. Sedih itu bisa mengundang penyakit. Karena itu yang harus dibuat adalah situasi yang nyaman, situasi yang tetap membawa kegembiraan. Kegembiraan yang utama adalah datang dari bacaan Al-Quran, itu syifa. Sehingga nggak boleh ada di rumah tangga kita ya bacaan Quran yang tidak bergema. Karena mendengarkan Al-Quran itu sel-sel tubuh kita bahagia sekali. Yang kedua, bagaimana zikir pagi dan zikir sore sebagai pertahanan di dalam rumah bisa terus kita lakukan dan sudah menjadi adab kebiasaan ya dari anak-anak kita. Yang ketiga, doa. Ya, kita selalu menyukai untuk mendoakan orang lain karena ada kegembiraan. 4, sedekah, karena selalu ada kegembiraan, kebahagiaan ketika kita dengan apa yang kita miliki bersedekah. Dan 5, kita cari susah. Cari susah itu apa? Sebenarnya kita bisa diam-diam aja, tapi kita cari program. Mumpung pandemi, kita bikin masakan, kita bikin kreativitas di rumah.
kita katakan ini, oh ini untuk sepupumu yang dia belum punya misalnya rak buku, ayo kita bikin rak buku untuk dia. Oh, cari susah itu program cari susah, tapi itu membawa kegembiraan. Sampai setua ini ya saya membuat hidroponik di depan rumah saya, dan saya membuatkan hidroponik itu untuk kawan-kawan saya yang dengan mereka bisa panen, mereka bahagia. Sudah lama mereka nggak melihat pohon tumbuh di rumah dan bisa dimasak. Ya, ketika itu terjadi, lupa sama pandemi, ya, jadi senang semuanya gitu. Jadi kita sibuk untuk memikirkan bagaimana membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita, orang-orang lain gitu. Terus yang ketujuh, mengeluarkan orang dari kesulitan. Ya apa saja yang misalnya kalau tadi kan enggak inisiatif kita aja, oh kita punya inisiatif pengen nyenengin saudara kita atau teman kita, tapi membayarkan hutang atau memberikan pertolongan pada saat mereka kesulitan, itu juga menggembirakan hati kita, ya. Dan listnya masih banyak lagi, ya, ketika kita membiasakan anak kita untuk memiliki kebahagiaan-kebahagiaan yang intangible. Ya, kalau yang tadi kan saya bicaranya tangible, main, ya, ada permainannya, berkisah, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang tangible. Kalau ini intangible, di bagian ini kita membangun sebuah sebuah kultur kebahagiaan yang itu intangible, gitu. Jadi ketahanan itu nggak dibangun oleh kata-kata, ketahanan itu dibangun oleh kultur ketahanannya. Jadi kultur, akhirnya jadi memberi di rumah tangga ini udah merupakan kultur, menolong di rumah tangga ini sudah jadi kultur, gitu. Sehingga kalaupun dia misalnya ada satu kesedihan, dia juga tahu bagaimana cara ngatasinnya, gitu. Seperti misalnya udah besar ya, putra-putri saya udah besar, mereka misalnya terbentur pada soal kerjaan misalnya gitu. Nah, mereka pulang kembali kepada kasih sayang ibunya satu, mereka minta pelukan, kasih sayang ya dari ibu dan saudara-saudara, karena keluarga itu memang tempat yang terindah untuk pulang. Setelah itu mereka pulang ke Quran, gitu. Nggak ada yang lebih hebat dari itu, gitu. Tapi ada beberapa tips, yaitu misalnya yang biasanya disukai nama ibu-ibu, yaitu penuhi kuota air. Oke. Kuota air anak kita 30 mili dikali berat badan tubuhnya. Jangan kurang. Kalau anak kita berat tubuhnya 40 ya, berarti 1,2 liter air harus dipasok. Setelah itu kita biasakan anak-anak kita, mumpung pandemi ya, kita biasakan untuk dia menyukai misalnya minum teh sama serai. Kemudian kita juga biasakan anak kita untuk tidak tergantung kepada nasi, kepada mie, apalagi ya. Biasakan anak kita mengenal makanan-makanan yang lain, tape, ubi, singkong, ya, kemudian tiwul, ya. Kenalkan makanan-makanan itu, gunakan kreativitas, dan juga kita ngomongin dahsyat ya dari hanya serai, jahe, apa gitu. Bendanya kecil tapi ini kekuatannya dan ternyata bikin mereka takjub, itu adalah cara yang paling tepat. Sekarang berapa coba? Misalnya import ya misalnya atau ekspor ya, hasil ekspor jahe merah misalnya gitu. Ajak dia untuk melihat gitu kan. Berapa banyak orang bisa dikaya raya loh karena hasil tanaman Indonesia gitu. Jadi perlihatkan mereka dari hulu sampai ke hilirnya, bagaimana di dapur kita itu sebetulnya tersimpan kekuatan yang hebat banget untuk mengatasi berbagai penyakit, nggak usah pakai obat. Kami sekeluarga kan juga, ya terutama saya sih anti obat, ya saya nggak pernah minum obat. Gunakan ramuan-ramuan setiap hari, makan haba sauda, makan jahe, cengkeh, serai, kunyit, ya, dan lemon, apalagi saya beli memeras lemon. Jadi kan kegembiraan anak-anak, oke, nih ibu beli 10 kilo lemon, kita ikutin prosedur, ayo sambil main-main semuanya. Ada yang bagian main-main, ada yang bagian sungguhannya di belakang. Jadi kita memeras lemon sendiri misalnya untuk persediaan kita, karena ini canggih.
Kenapa canggih? Karena ini mengandung penyungkil basa yang paling hebat gitu. Banyak hal yang menarik untuk dilakukan bersama anak-anak kita untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita, jiwa dan raga. Hilang suaranya? Terima kasih Bunda. Ya. Insya Allah ini ada beberapa penanya yang ingin langsung bertanya itu Bunda, pakai raise hand. Kepada Bunda Titik Sari, dipersilahkan. Halo Bunda Titik Sari. Ya, kalau belum ada, bisa. Oh ya, sudah ya. Silakan Bunda. Halo. Iya. Kedengeran? Iya, kedengeran Bunda. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya anak TK. Dan saya juga bekerja di perusahaan, sama seperti bapaknya. Gimana cara mendidik anak saya yang TK, padahal orang tuanya bekerja gitu. Yang saya tanya, bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kerjanya di shift, Bunda. Di shift? Kadang-kadang masuk pagi, ya di shift, masuk shift. Bagus kalau dong, lagi kadang-kadang kalau yang pagi, kalau yang malam nggak ke kontrol gitu Bunda, gimana caranya ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang masalah. Tapi kan bisa gantian ya sama bapaknya ya? Bisa ya, gantian ya ya sama bapaknya? Kalau Bisa bapaknya gantian ya sama bapaknya? Bapaknya masuk shift pagi terus, Bunda. Oh. Berarti bagus dong, pagi hari bersama ibu ya? Lebih banyak bersama ibu. Saya kan di shift kerjanya, Bunda. Kadang-kadang masuk pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi kadang-kadang yang dipertanyakan yang paginya sama yang siangnya. Yang malamnya kadang-kadang bapaknya juga. Nggak ada siapa-siapa ya? Di rumah itu nggak ada siapa-siapa? Ada doang ya. Ada? Ada kakaknya doang, kakaknya. Ada kakaknya, ada kakaknya, ini adeknya. Yang dipertanyakan adeknya yang kecil. Karena kadang-kadang kan susah diajarinya sama kakaknya, kadang-kadang suka marah-marah bagaimana gitu. Oke, jadi memang cuma berdua aja di rumah gitu maksudnya? Ya kalau masuk, ya memang berdua aja di rumah. Kalau ayah sama ibunya bekerja. Oh, nggak cukup ya kalau salah satu aja yang kerja? Karena kebutuhan hidup lah. Tapi rumah udah rumah sendiri? Alhamdulillah udah rumah sendiri. Menurut hemat saya, kalau kebutuhan hidup itu nggak akan habis. Kalau ibu bapak bekerja, walaupun shifting, menurut saya rugi kita. Karena biar gimana kita itu, atau memang kita ada wakil di situ, artinya ada saudara kita yang betul-betul perilakunya bisa kita jaga. Tunggu, kakaknya umur berapa ya? Kakaknya SMP kelas 2. SMP kelas 2. Ya. Tentu kita nggak bisa bebankan ya seorang adik kepada kakaknya, itu nggak bisa dibebankan. Anak yang kedua umur berapa? 4 tahun? Umur 5 tahun. 6 tahun. Sekarang mau 6 tahun. Tapi masih TKB. Saya boleh nggak nanya lebih detail, Ibu bekerjanya, maksudnya
manajer kah? Sudah tahap manajer kah? Enggak, Atau pekerja biasa, operator? buruh. Buruh Operator biasa. ya? Buruh Buruh. biasa ya. Pekerja buruh biasa. Buruh Mungkin pabrik. nggak Ibu, ya di pabrik. Mungkin nggak Ibu alih bekerja transisi. Karena kalau misalnya yang paling penting itu adalah gini Bu, menghadirkan pembelajaran atau pembiasaan sholat di usia 7 sampai 10 tahun itu vital banget. Dan itu waktunya udah dekat gitu. Sekarang kan dia 5 tahun. Jadi dalam waktu mungkin setahun ke depan, Ibu, menurut hemat saya sih Ibu ya, maafkan kalau saya ini lancang dalam keadaan pandemi, terus akal kita mengatakan, aduh di era biasa aja 2 orang kerja nggak cukup. Bagaimana juga cuma 1. Tapi persoalannya ada amanat Bu, pada anak-anak kita. Ketika anak kita itu tidak punya ibu dan bapak pada satu waktu yang bersamaan, saya kira ini bukan hal yang, honestly speaking, saya harus bilang yang sebenar-benarnya, ini bukan hal yang akan Ibu syukuri nanti di belakang hari gitu. Karena biar bagaimana anak itu memang harus memiliki salah satu itu pada ibunya atau bapaknya. Gimana kalau dalam waktu setahun ke depan, saran saya, jangan buru-buru karena emang masih membutuhkan uangnya, tetapi Ibu alihkan, yaitu untuk membuat usaha sendiri bagaimanapun sehingga Ibu masih bisa fisiknya itu masih ada di rumah. Misalnya ya entah dagang atau apa, yang jelas sekarang kan UMKM sedang marak ya gitu. Jadi ada alih profesi karena apa? Karena Ibu mau mentingin pembelajaran, pembiasaan yang terpenting yaitu sholat, Quran, puasa kepada anak-anak gitu. Kalau dipegangnya tuh kayak pegang, lepas, pegang, lepas, pegang, lepas, pegang, lepas, itu otaknya juga nggak bisa membuat mielinisasi ya, pengikatan yang kuat ya. Jadi otak itu kan sebenarnya dengan pengulangan-pengulangan itu dia melakukan mielin. Jadi seperti ada ikatan-ikatan yang terus bergerak, mengunci dia. Kalau pengulangan itu dilakukan secara permanently, terus-menerus istiqomah ya, itu dia akan menjadi tabiat, akan menjadi karakter tadi. Karakter itu nggak bisa dibentuk dengan cara lepas, ambil, lepas, ambil, lepas, ambil, nggak bisa. Itu sih inian saya Bu. Jadi kadang-kadang kita kalau kita serahin sama kakaknya juga masih dalam waktu pertumbuhan ya. Bahkan dia jadi cukup banyak yang bagus pada kakak yang mengasuh adiknya bagus ya. Nah, atau alternatif kedua Bu, dalam waktu Ibu sedang di rumah, berarti Ibu betul-betul menjadi ibu bidadari. Udah gitu. Ibu nggak ada marah, Ibu nggak boleh ada tindakan-tindakan Ibu yang membuat cacat atau berduka hati anak, nggak boleh. Ibu harus tampil, bukannya lemah, tapi tampil untuk menjadi sahabat betul-betul bagi anak Ibu. Di masa Ibu di rumah, Ibu menanamkan betul-betul dengan kasih sayang, semua disiplin, semua pendidikan ya secara homeschooling ya jadinya dalam masa ini Ibu bisa mendelegasikan kepada kakaknya, ini nanti ya yang diajarin ke adik adalah waktu umur segini, misalnya umur 5 tahun kan, ya ini gambarnya, ini Ibu siapin, nanti digambar ya di sini. Ini gambar yang kedua, kalau adikmu mau minta tambah, ini kertasnya ada di sini. Terus untuk makannya nanti adikmu ada pilihan ini sama ini, nanti Ibu udah masakin ini. Kalau dia misalnya nggak mau, jangan kamu marah, kamu bisa goreng telur, ajarin kakaknya goreng telur, misalnya gitu. Jadi runutannya itu harus Ibu persiapkan pada dia, kalau emang dia menjadi wakil Ibu, gitu. Nah, sedangkan yang paling baik adalah ketika ya memang nggak boleh sepi sama sekali anak itu. Bahwa ini memang kehidupan yang dilematis, pilihan yang dilematis. Namun saya juga nggak bisa ideal dalam hal memberikan saran ketika memang harus ada keberanian untuk mengambil. Saya gini, misalnya contohnya Bu, saya waktu hamil anak saya yang ketiga, melahirkan anak saya yang ketiga, dokter memutuskan saya harus makan obat, mungkin jumlah obatnya kalau ditaruh di ini pouch seperti ini banyak sekali, karena kan dia
dia tuh jadi rahim saya itu luka, sehingga dia waktu lahir itu di-grab seperti itu dan mengalami perdarahan. Saya berada di kamar ICU itu 10 hari dan 11 harinya itu berada di ruang perawatan. Nah, ketika pulang, dokter memberikan kepada saya itu oleh-oleh bekal, gitu obatnya. Tapi konsekuensinya ada, yaitu anak saya nggak bisa nyusuin, jadi susunya berhenti. Saya terus istikharah, saya pikir, saya diam, saya minta petunjuk sama Allah. Kalau saya minum obat ini, kata dokter, saya sehat, ya. Terus tapi air susu saya nggak keluar. Nah, saya melihat satu doang perintah agama gimana? Buka Al-Quran, susui anakmu 2 tahun penuh. Susui dan sapi anakmu 2 tahun penuh. Saya nggak bilang, perintah Allah, apapun saja, ya, tidak boleh saya, tidak mau saya langgar. Maka saya bilang, saya ambil keputusan, buang obat satu begini, harga jutaan, nah, saya buang ke tempat sampah. Apa boleh buat? Karena dengan obat ini, susu saya nggak ngalir. Saya nggak mau. Jadi saya bilang, saya ambil keputusan, saya menyusui anak saya. Udah. Gitu. Karena pilihannya adalah seperti itu dalam keadaan yang dilematis. Saya memilih suruhan Allah seperti apa gitu. Ya ini ilustrasi aja, saya juga pernah mengalami hal yang sangat berat ya. Kan pertaruhannya karena orang keluar dari rumah sakit 21 hari di ICU, kan bukannya ringan, secara tubuh juga kita sangat lemah, dan lemahnya kita juga akan membuat lemah anak kita. Tapi saya mengambil pola berpikir terbalik gitu. Terbalik dari medis ya. Saya mengambil suatu keputusan yang sangat berani, yaitu melepaskan diri dari obat untuk menjemput apapun saja. Lebih baik saya tidak keluar dari perintah Allah begitu. Ya, itu inspirasinya, Bu. Saya bukan orang yang bisa memutuskan hidup Ibu karena Ibu sendiri yang punya keputusannya. Saya hanya membantu Ibu untuk melihat mana yang genting dan penting, mana yang perlu dan harus diutamakan, misalnya gitu. Ya, terima kasih Bunda Nino atas jawaban yang subhanallah ya. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan ya Bunda ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 11:11 ya. Terima kasih banyak Bunda atas pemaparan materi dan jawabannya. Insya Allah jawaban-jawaban dari Bunda akan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Syukron, amin. Bunda. Saya boleh titip pesan nggak satu? Iya, silakan tolong Bunda. dong kepada semuanya untuk mensubscribe Neno Warisman Channel. Ada Neno Warisman Channel, dicari di YouTube dan subscribe dong. Baik Bunda, supaya siap. tersambung, tergabung dalam rantai kebaikan yang panjang. Langsung, jangan ditunda. Terima kasih. Siap-siap Bunda. Syukron. Syukran, jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Alhamdulillah, insya Allah semua bisa memahaminya ya, ayah bunda ya. Banyak sekali solusi-solusi yang diberikan oleh Bunda Neno kepada kita semua. Kita aplikasikan bersama-sama di rumah masing-masing ayah bunda. Ya, untuk selanjutnya ada beberapa informasi. Yang pertama, informasi pemenang door prize. Ya, informasi pemenang door prize dari Wardah. Nanti akan saya sebutkan nama-namanya. Yang saya sebutkan namanya mohon mengisi sebentar. Ya, menuliskan nama lengkap, alamat lengkap,
beserta nomor telepon di chat ya Bunda ya. Nama-nama yang nanti saya sebutkan, tolong ketik nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon. Jadi insya Allah ada 6 door prize yang diberikan oleh Wardah ya. Yang pertama, nama yang pertama yaitu Bunda Fenty ya, Bunda Fenty. Terus yang kedua Bunda Siti Zulaikha. Yang ketiga Bunda Mugi. Yang keempat Bunda Titik Sri ya. Titik Sari ya. Mohon maaf. Yang kelima Bunda Arika Fatina. Terus yang keenam Bunda Talita. Ya, silakan. Nama-nama yang sudah saya sebutkan mohon untuk menuliskan nama lengkap, alamat lengkap beserta nomor telepon atau WA ya. Gitu ya, Ayah Bunda ya. Nah, terus yang selanjutnya alhamdulillah ya. Acara kita pada siang hari ini disponsori atau terselenggaranya webinar ini ya bekerja sama antara SIT Ya Bunaya, DT Peduli Jakarta, dan Wardah. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, izinkan saya sebagai MC ya sekali lagi mengajak Ayah Bunda untuk menyisihkan sebagian rizki Ayah Bunda untuk bersedekah. Ya, bersama DT Peduli kita bisa bersedekah mudah dan cepat melalui QRIS. Ya, Ayah Bunda, cukup scan QR code yang tertampil di layar kaca laptop atau handphone Ayah Bunda dengan menggunakan aplikasi GoPay, Link Aja, Go Mobile, OVO, Dana, Takuku, Paytrend, dan T-Money. Nah, untuk bisa atau juga bisa ditunaikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertampil di layar kaca Ayah Bunda. Insya Allah titipan donasi dari Ayah Bunda serta jamaah akan sangat membantu dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yuk Ayah Bunda bersedekah bersama DT Peduli, tebar kebaikan, dapat kebaikan. Sedekah mudah, insya Allah penuh berkah. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, ya. Ditunggu untuk nama-nama tadi yang disebutkan di kolom komentar ya Ayah Bunda ya, segera. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya. Jangan lupa di hari ini saat webinar ini kita masih membuka pendaftaran ya Ayah Bunda. Ada promo dan potongan menarik dari SIT Ya Bunaya. Jangan sampai tertinggal Ayah Bunda semua ya. Terima kasih banyak kepada narasumber Lembaga SIT Ya Bunaya, DT Peduli, Wardah, dan Ayah Bunda peserta webinar yang telah mensukseskan dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai MC, jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dinyalakan. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi
generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan cita. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Assalamualaikum sahabat Indonesiaku. Tahu nggak kalau Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia loh? Pernyataan ini dikeluarkan menurut survei yang dilakukan lembaga riset di Inggris, membuat World Giving Index dari seluruh dunia. Yang mereka nilai salah satu indikatornya adalah donasi, bahwa orang-orang Indonesia sangat suka berdonasi. Lembaga Amil Zakat Nasional Data Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli Berzakat, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Scan QRIS-nya dan kamu bisa donasi dari semua jenis uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, T-Money, Paytrend, Sakuku, GoMobile, dan lainnya. Keren kan? Bagi sahabat pengelola masjid, sekolah, instansi, toko, swalayan, koperasi atau komunitas bisa jadi mitra gerakan Indonesia Peduli loh. Gampang caranya, hubungi WhatsApp 0851 0001 7002. Bila sudah jadi mitra, akan dibuatkan QRIS sesuai nama mitra, dan mitra akan mendapat notifikasi SMS setiap donasi yang di-scan dari QRIS mitra tersebut. Ayo ikut dan sosialisasikan gerakan Indonesia Peduli dengan memberikan kemudahan donasi sehingga makin banyak pula orang yang bisa terbantu. Sedekah menggunakan QRIS. Buka aplikasi e-wallet. Pastikan ada saldo di aplikasi e-wallet kamu ya. Klik pay atau bayar dan scan QRIS-nya. Atau bisa juga upload gambar QRIS dari galeri foto kamu loh. Dan masukkan nominal sedekahnya. Konfirmasi, masukkan PIN, selesai. Sedekah jadi lebih mudah dan efisien menggunakan QRIS. Banyak yang penasaran, banyak yang ingin bertanya, banyak yang menginginkan, banyak yang ingin belajar. Langsung daftarkan dan menjadi bagian dari kampus SIT Ya Bunaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta anak-anak yang cintai Allah Subhanahu wa taala, selamat
Selamat datang di dunia pendidikan SIT Ya Bunaya. SIT Ya Bunaya akan segera membuka pendaftaran peserta didik baru dari tingkat TKIT, SDIT, SMPIT, dan pondok pesantren di tahun pelajaran 2021-2022. SIT Ya Bunaya memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan, sosial, dan dakwah Islam yang unggul dalam rangka membentuk generasi Qurani. Untuk mengenal lebih dekat SIT Ya Bunaya, mari kita simak video ini bersama-sama. TKIT dan SDIT Ya Bunaya terletak di Perumahan Telaga Murni, Blok D28, nomor 50, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pondok Pesantren dan SMPIT Ya Bunaya terletak di Kampung Pamundayan 3, Desa Bangurjaya, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Gedung SDIT Ya Bunaya, Gedung TKIT Ya Bunaya, Gedung Ponpes dan SMPIT Ya Bunaya. SIT Ya Bunaya memiliki keunggulan dalam aspek spiritual, emosional, dan intelektual, serta menjadikan generasi Qurani. Proses pembelajaran offline SIT Ya Bunaya sebelum pandemi. Proses pembelajaran jarak jauh SIT Ya Bunaya.